Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama Ibu Lulu Ulandari, biasa disebut dengan Wulan. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan materi membaca dengan subbab unsur intrinsik cerita. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu unsur intrinsik? Jadi, unsur intrinsik yaitu unsur-unsur penting yang membangun cerita dari dalam. Nah, di dalam unsur intrinsik cerita terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu tema, yang kedua yaitu tokoh, yang ketiga yaitu penokohan, yang keempat yaitu alur atau plot, yang kelima yaitu latar atau setting, dan yang keenam yaitu amanat. Setelah mengetahui elemen-elemen unsur intrinsik dalam cerita, kita kupas lebih dalam yuk. Yang pertama yaitu tema. Tema itu apa sih? Apakah dari kalian sudah ada yang mengetahui apa itu tema? Jadi, tema adalah gagasan utama atau ide dari sebuah cerita. Yang kedua yaitu tokoh. Apakah dari kalian sebelumnya sudah mengetahui apa itu tokoh? Ya, benar sekali. Berikan aplaus anak-anak. Jadi benar apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa tokoh merupakan pemeran dari dalam cerita. Dan ibu tambahin ya, di dalam sebuah cerita itu tokoh tidak selalu manusia, yaitu bisa diperankan oleh hewan. Contohnya yaitu tokoh dalam cerita fabel. Tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tokoh utama, yang kedua yaitu tokoh pembantu, dan yang ketiga yaitu tokoh figuran. Kita kupas satu-satu ya. Tokoh utama yaitu tokoh yang berperan banyak dalam sebuah cerita. Kemudian tokoh figuran. Jadi tokoh figuran yaitu tokoh yang kehadirannya hanya sesaat. Tokoh pembantu memiliki peran yang tidak begitu penting sehingga kehadirannya hanya menunjang tokoh utama. Yang ketiga yaitu penokohan. Perlu kalian ketahui ya, jika tokoh dan juga penokohan itu sangat berbeda. Jika tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan yaitu sifat, karakter, dan juga watak dari tokoh tersebut. Menurut wataknya, penokohan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu protagonis, yang kedua yaitu antagonis, dan yang ketiga yaitu tirtagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat baik, sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat buruk ataupun jahat. Nah, berbeda dengan tokoh antagonis dan juga protagonis anak-anak. Jadi, tokoh tirtagonis merupakan tokoh yang sebagai penengah dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang keempat yaitu alur atau plot. Jadi, alur adalah rangkaian atau urutan cerita dari awal sampai akhir. Nah, alur juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alur maju, yang kedua yaitu alur mundur, dan yang ketiga yaitu alur campuran. Alur maju merupakan alur yang menceritakan dari awal sampai dengan akhir. Sedangkan alur mundur merupakan kembalikan dari alur maju. Jika alur maju adalah alur yang menampilkan dari awal sampai dengan akhir, sedangkan alur mundur yaitu alur yang menampilkan cerita dari akhir sampai dengan awal. Kemudian yaitu alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dengan alur mundur. Biasanya alur cerita ini melompat-lompat antara masa lampau dengan masa sekarang. Yang kelima yaitu latar atau setting. Biasanya di dalam cerita terdapat latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana.
Nah, di latar suasana ini biasanya menggambarkan suasana yang terdapat pada cerita tersebut. Unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat. Jadi, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita untuk pembaca. Untuk selanjutnya, kita akan menyimak cerita video legenda bersama-sama yang berjudul Asal-Usul Desa Sulang ya anak-anak. Jadi, Desa Sulang terletak di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menonton. Asal-usul Desa Sulang Kabupaten Rembang. Menurut cerita dari mulut ke mulut, ketika Kabupaten Rembang dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Pangeran Sidolaut, wilayah Rembang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, dikarenakan Pangeran Sidolaut adalah seorang yang perkasa, memiliki banyak kesaktian, dan juga memiliki pembantu yang luar biasa. Salah satunya kedua adiknya yang bernama Raden Bitingan dan Raden Pamor. Pada saat musim kemarau, di wilayah Kabupaten Rembang dilanda kekeringan. Datanglah seorang pengembara asing yang menetap di tengah hutan, sebelah selatan pusat pemerintahan Kabupaten Rembang yang bernama Pandai Solang. Anehnya, dalam waktu dekat pengembara ini telah berhasil menghimpun beberapa orang warga di sekitarnya menjadi pengikutnya. Hal ini dikarenakan Pandai Solang memiliki banyak kesaktian dan ilmu pencaksilat yang cukup tinggi. Rupanya Pandai Solang memiliki niat yang kurang baik, ia bermaksud merebut kekuasaan Kabupaten Rembang yang dikuasai oleh Pangeran Sidolaut. Mendengar kabar begitu Pangeran Sidolaut tidak mau tinggal diam, beliau menyuruh kedua adiknya untuk menemui Pandai Solang di padepokannya. Namun, terjadi pertempuran yang tidak dapat dihindarkan antara Pandai Solang dengan kedua utusan Pangeran Sidolaut. Tetapi, akhirnya kedua utusan dari Pangeran Sidolaut meninggal. Kemudian Pangeran Sidolaut menyuruh anak angkatnya yang bernama Surgi untuk berangkat dan menghadap kepada Pandai Solang di padepokannya. Akan tetapi, Pandai Solang tetap tidak mau membatalkan niatnya untuk merebut kekuasaan Kabupaten Rembang. Bahkan Pandai Solang sengaja memamerkan kebolehannya di hadapan Ki Demangwaru alias Surgi. Surgi pun juga menunjukkan kebolehannya. Setelah pertandingan mengadu kesaktian berlangsung berhari-hari, akhirnya kesaktian Ki Demangwaru alias Surgi lebih unggul dari kesaktian yang dimiliki oleh Pandai Solang. Terbukti setelah Pandai Solang terpegang tangannya oleh Ki Demangwaru, Pandai Solang segera dilempar ke udara kemudian tubuhnya jatuh tersungkur dan tewas dalam keadaan tertelungkup. Atas kematian Pandai Solang, sebagian pengikutnya segera takluk kepada Ki Demangwaru dan menyatakan kesetiaannya kepada Pangeran Sidolaut sebagai Bupati Rembang. Lama-kelamaan padepokan tersebut berubah menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Sulang. Tetapi ada versi lain yang menceritakan bahwa pengikut Pandai Solang banyak yang menyayangkan kematian dari tangan Ki Demangwaru. Pandai Solang adalah seorang pesilat dan seorang guru yang berilmu tinggi. Tetapi sebelum sang guru berhasil menurunkan semua ilmunya, sang guru tersebut keburu meninggal dunia. Dalam bahasa Jawa, kesusu ilang, yang artinya mati. Maka tempat padepokannya setelah berubah menjadi desa dinamakan Desa Sulang, berasal dari kata kesusu ilang. Itulah cerita yang berkembang di Kecamatan Sulang yang tetap lestari hingga sekarang. Wah, sangat menarik sekali ya cerita legenda dari asal-usul Desa Sulang. Untuk selanjutnya yaitu ibu akan memberikan pertanyaan untuk menguji seberapa paham kalian dengan unsur-unsur intrinsik cerita. Yang pertama yaitu apakah tema dari cerita tersebut? Yang kedua yaitu siapakah tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Yang ketiga yaitu bagaimanakah sifat tokoh pada cerita asal-usul Desa Sulang? Yang keempat yaitu alur yang digunakan pada cerita asal-usul Desa Sulang, apakah menggunakan alur maju, alur mundur, ataukah alur campuran? Yang kelima yaitu sebutkan latar atau setting yang terdapat pada cerita asal-usul Desa Sulang. Yang keenam yaitu apakah yang dapat dipetik dari cerita asal-usul Desa Sulang. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, apakah kalian sudah paham dengan unsur intrinsik cerita dan juga elemen-elemen yang terdapat pada unsur intrinsik cerita?
Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.